Terima kasih Pak Muhni. Senang sekali sudah ada lagi sekolah yang sudah memulai mengerjakan naskah kurikulum. Terima kasih sekali sudah bisa melangkah sampai sebegini. Bagi yang lain juga boleh termotivasi untuk melakukan penyusunan juga nanti naskah kurikulum. Baik, udah ada 3 sekolah kita yang maju dalam pendesainan ini. Maka saya mungkin memberikan tanggapan dulu. Saya mau bertanya dulu mungkin kepada Pak Muhni. Kira-kira Pak Muhni yang sudah punya pengalaman membuat dokumen kurikulum, oke? Sekarang sudah memulai membuat dokumen kurikulum. Iya, Pak. Kira-kira Pak, sumbernya dokumen kurikulum ini diperoleh dari mana ya kira-kira Pak? Sumber yang tadi dibuat Pak atau yang di sekolah? Artinya dokumen kurikulum ini, naskah kurikulum yang barusan Bapak jelaskan itu, sumber-sumber isinya itu dari mana kira-kira Pak? Sebagian dari naskah akademik dan mau ditambahkan juga dari referensi lain di luar. Baik. Terima kasih Pak Muhni. Nah, ini dia benang merahnya Bapak dan Ibu yang disampaikan oleh Pak Muhni ini. Inilah benang merahnya. Seperti itulah nanti dalam penyusunannya Bapak dan Ibu. Tadi saya tanya sumbernya dari mana? Sumbernya itu dari naskah akademik. Ya, dari naskah akademik. Dari situ landasan filosofinya sudah ada. Jadi di naskah akademik kita ini, maka ini baiknya supaya tetap juga berjalan untuk disiapkan. Itu begitu. Untuk yang semua sekolah yang lain begitu. Nanti ya seperti yang tadi pengalaman saya lihat tadi yang dibuat oleh Pak Muni, itu ditarik ya Pak Muni ya. Ya, ditarik ke dalam naskah kurikulum. Jadi waktu pembuatan naskah kurikulum itu sesuai dengan format yang sudah diberikan oleh Pak Heri. Nah, di situ kan sudah ada permintaan-permintaan, ada landasan spiritual, ada landasan ini begitu. Nah, itu kita tarik dari naskah akademik. Bisa ya? Bisa kita pahami ya? Bisa ya begitu. Nah, itu juga saya juga belajarnya seperti itu melihat desain ini begitu. Jadi sumbernya itu kita perkuat dari naskah akademik. Begitu. Nah, kemudian kita juga kan nantinya mau mendeskripsikan misalnya landasan psikologi misalnya. Kita memilih misalnya nanti dari salah seorang tokoh teori behavioristik begitu misalnya. Nah, kita mau ngambil tokoh itu. Nanti mengapa kita ambil misalnya contohnya kita memilih tokoh behavioristiknya itu adalah Skinner misalnya. Mengapa kita ambil teorinya Skinner ini di dalam naskah akademik kita? Naskah kurikulum kita. Mengapa kita ambil teori Skinner ini dalam naskah kurikulum kita? Nah, alasannya pastikan kita menuangkan melihat potensi dan kekuatan yang kita miliki di sekolah berdasarkan analisis. Nah, itu di mana juga kita peroleh? Tetap kembali ke naskah akademik. Karena di dalam naskah akademik kita memberikan penjelasan berkaitan misalnya, siswa kita seperti ini, kita mau mengangkat kurikulum berbasis nilai begitu. Sehingga ini mau ditanamkan sesuai dengan nilai budaya Gorontalo misalnya seperti itu, bersama dengan guru-guru, bersama dengan siswa dan semua warga sekolah begitu. Nah, Skinner ini dia memiliki teorinya adalah reinforcement positif, yaitu berupa penguatan misalnya seperti itu, berupa penguatan. Maka nanti penjelasannya di naskah kurikulum itu kita menjelaskan bagaimana setiap orang memberikan penguatan positif kepada setiap orang yang menunjukkan karakter yang baik. Nah, seperti itu. Kita memberikan penjelasan. Jadi, kita tuangkan penjelasan itu di naskah kurikulum, misalnya di bagian landasan psikologi. Yang bagian
teori behavioristik yang kita ambil dari tokoh ini, teorinya seperti ini, keadaan sekolah kami seperti ini, potensi sekolah kami seperti ini, maka kita sajikan dalam bentuk deskripsi, kita jelaskan begitu. Nah, seperti itulah cara menariknya Bapak dan Ibu. Maka perlu kita menyiapkan naskah akademik dengan lebih baik. Sambil berjalan, bagi yang belum memulai, sambil berjalan sudah bisa dimulai. Begitu. Ketika kurang, ditambahkan kembali di naskah akademik, dimasukkan lagi ke naskah kurikulum. Begitu. Sambil berjalan akan saling mengisi, namun pengumpulan ingat sesuai dengan jadwal. Begitu. Proses yang dilakukan oleh Pak Muni cukup baik, ya, cukup baik. Saya senang sekali melihatnya. Cukup baik. Kita tahu bahwa sumbernya itu berada dari naskah akademik yang kita tarik. Itulah pentingnya kita menetapkan naskah akademik. Begitu. Itulah pentingnya kita menetapkan naskah akademik. Memang nanti kalau di kurikulum itu akan ada berubah. Misalnya ekstrakurikuler bisa berubah-berubah. Misalnya sepak bola tidak ada lagi peminatnya, misalnya begitu. Tidak ada lagi yang berbakat. Mungkin dia di stop. Maka di situ bisa berubah. Tetapi nilai ataupun core value kita tidak berubah. Di dalam naskah akademik itu tidak ada perubahan. Begitu. Maka itu tinggal selalu tetap, namun di dalam naskah kurikulum kita itu bisa berubah. Begitu kira-kira Pak Muhni. Kemudian itu juga bagi Ibu Agustin dan juga Ibu Jaini untuk mempersiapkan naskah kurikulumnya. Oke ya, naskah kurikulumnya itu sebagai masukan. Mungkin saya akan kembali men-share apa yang pernah di-share oleh Pak Heri kemarin. Oke. Kita belajar bersama, kita sharing-sharing bersama. Saya juga bisa dibantu juga saya nanti untuk memberikan masukan juga, mungkin juga pertanyaan. Oke. Nah, urutannya mungkin saya kembali jelaskan kembali, mungkin memberikan ya proses pembuatan naskah kurikulum ini sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Muni. Saya rasa saya coba boleh jelaskan saat ini. Oke, saya coba jelaskan, mungkin memberikan bantuan. Saya lihat sini ya, kita lihat di sini, ini yang bab 1 itu landasan kurikulum. Oke, landasan kurikulum. Nah, dimulai dengan landasan spiritualitas. Oke, dimulai dari landasan spiritualitas. Nah, landasan spiritualitas berisi core value, keutamaan, santa pelindung, dan keutamaan sekolah. Jadi nanti nomornya seperti ini kita buat, oke, ini formatnya. Kemudian di bawahnya ini kita jelaskan tentang keutamaan-keutamaan, core value dari yayasan, begitu. Nah, kita punya yang namanya mungkin kalau yang dari yayasan itu kan ada solidaritas, subsidiaritas, dan karitas. Maka di sini kita berikan penjelasan. Inilah sebagai landasan spiritualitas. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke landasan filsafat ya atau filosofi. Nah, ini diambil dari pemikiran tokoh pendidikan nasional dan tokoh pendidikan lokal. Ya, kita misalnya mengambil tokoh pendidikan nasional itu adalah Ki Hajar Dewantara misalnya. Pemikiran-pemikiran tadi disampaikan oleh Pak Muni bahwa dikatakan berdasarkan diambil dari pemikiran tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yaitu berkaitan dengan taman siswa ya Pak ya. Begitu ya Pak Muni? Betul Pak, Nah, dari taman siswa. Oke. Nah, saya mau konfirmasi lagi pada Pak Muni. Tadi ada disampaikan bahwa kebudayaan akan menambah kekuatan di sekolah, begitu ya Pak Muni ya? Itu Betul yang Pak. diambil dari Ki Hajar Dewantara ya, begitu ya. Nah, kalau berdasarkan penjelasan Pak Heri kemarin, itu dikaitkan dengan bahwa kalau memang kita mengambil bahwa dikatakan Ki Hajar Dewantara bahwa kebudayaan itu akan menambah kekuatan di sekolah, maka kita refleksikan dengan saat ini rancangan kurikulum ini mengangkat kebudayaan. Maka kita katakan bahwa ini sekolah kita SMP Santa Maria Gorontalo mengangkat kebudayaan, yaitu kebudayaan ini dalam kurikulum sebagai pengembangan. Dengan demikian diharapkan akan menambah kekuatan sekolah itu. Misalnya seperti itu. Nah, itu disintesis dengan
keadaan sekolah kita yang saat ini, pengembangan kurikulum. Maka kita kutip pemikiran tokoh ini sesuai dengan kebutuhan kita begitu. Jadi kita ungkapkan di sini gitu. Gitu ya, begitu. Seperti tadi tokoh dari tokoh lokal kita tadi siapa ya Pak ya? Saya lupa, maaf. HB Jasin. HB Yasin ya. HB Yasin tadi berkaitan dengan literasi ya Pak ya? Literasi. Iya, berkaitan dengan literasi yang di Jakarta juga akan dibuka perpustakaan begitu ya? Ya Pak, sudah ada perpustakaannya sekarang. Ya, sudah ada perpustakaan. Jadi mau mengangkat nilai-nilai literasi itu di dalam di sekolah kita. Jadi ini ada kaitan bahwa kita menerapkan literasi sesuai dengan kita kutip dari HB Yasin. Begitu. Kita kutip dari HB Yasin bahwa pemikirannya seperti ini, bahwa di sekolah kita akan melaksanakan seperti ini. Kita menggambarkan filosofi itu dengan kondisi sekolah kita. Begitu kira-kira Pak Musni ya. Kemudian kita di bagian 1.3 ini berkaitan dengan sosiologis, antropologis. Berarti kita lakukan hal yang sama juga berkaitan dengan kebudayaan yang kita angkat. Begitu. Ini berkaitan dengan kebudayaan yang kita angkat, gitu ya. Seperti ini mungkin ada yang Mapalus, Kolintang, seperti itu. Jadi ini dituangkan di dalam sosiologi, antropologi. Kemudian berkaitan dengan IMTEX, kita melihat bagaimana sekolah kita itu menghadapi perkembangan dunia, yaitu misalnya revolusi industri 4.0. Kemudian dengan demikian akan memasuki society 5.0 atau 5.0. Kemudian menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Kita ungkapkan itu, kita cari literasi terkait dengan itu, dan kita gambarkan bagaimana sekolah kita ini saat ini dalam kurikulum ini, ya, dalam kurikulum yang kita buat ini mau menyongsong IPTEX ini. Begitu. Mari kita ungkapkan di sini, Bapak dan Ibu Suster, begitu, serta pastor. Maka ini kita tuangkan di dalamnya. Kemudian berkaitan dengan psikologi. Seperti yang saya katakan tadi, misalnya teori belajar behavioristik. Nah, kita jelaskan, kita ambil tokohnya siapa teori belajar behavioristik yang kita ambil. Kita lihat dulu teori-teorinya, kita pelajari. Oh, ternyata aku memilih misalnya Skinner, misalnya gitu. Atau misalnya kalau teori belajar kognitivisme itu, kognitif itu siapa misalnya. Kita misalnya mengambil Piaget misalnya. Kita mengambil Piaget, bagaimana pemikiran Piaget? Pemikiran yang mana mau kita ambil, kita sesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Nah, kembali lagi, kondisi sekolah kita, peserta didik kita, itu tergantung dengan analisis kita. Di mana kita bisa melihat analisis kita? Ya, kembali lagi ke naskah akademik. Maka naskah akademik ini merupakan sumber untuk penyusunan naskah kurikulum. Maka dari naskah akademik ini ditarik ke naskah kurikulum. Oh, ternyata peserta didik kami kondisinya seperti ini. Misalnya. Seperti ini kondisi peserta didik kami. Maka dengan kondisi ini saya mengambil teori belajar kognitivisme Piaget karena dia alasannya seperti ini, seperti itu. Gitu. Berdasarkan hasil penelitian kami seperti ini. Bisa juga misalnya teori belajar neuroscience. Teori belajar neuroscience misalnya kita menggunakan konsepnya misalnya Howard Gardner gitu. Kita melihat potensi otak anak dengan multiple intelligence. Nah, kita ambil itu tokohnya. Kemudian kita lihat apakah kita sudah melakukan tes kepada anak, berapa persen anak-anak kita itu yang memiliki kecerdasan misalnya intrapersonal, interpersonal, seperti itu. Nah, berdasarkan hasil data itu kita berikan penjelasan di sini. Setelah kami melakukan penelitian, nah kami menggunakan ini sehingga nanti akan ada kebutuhan yang merujuk kepada seperti ini, pembelajaran seperti ini, begitu. Itu yang berkaitan dengan psikologis Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya rumusan misi sekolah. Rumusan misi sekolah ini, nah rumusan misi sekolah ini rumusan misi, ya kemarin narasumber mengatakan lebih berorientasi pada misi daripada visi gitu. Karena misi itu operasional sifatnya.
Begitu ya. Misi itu operasional. Kalau visi itu kan tidak operasional gitu. Itu suatu tujuan akhir begitu. Tapi ini operasional artinya dalam konsep pelaksanaan seperti itu dilaksanakan. Maka ini baiknya harus merujuk dari visi dan misi yayasan, dikatakan ini. Visi dan misi yayasan. Gitu. Merujuk dari visi dan misi yayasan, kemudian landasan kurikulum. Nah, landasan kurikulum. Ini merujuk dari landasan kurikulum. Jadi landasan kurikulum kita yang ini merujuk dari sini kita membuat, karena kan kita membandingkan dengan sekolah kita. Begitu ya Bapak dan Ibu, kan tadi kan kita katakan, misalnya berkaitan iptek misalnya ini, berkaitan iptek ini kita misalnya mau melaksanakan pembelajaran berbasis e-learning misalnya, untuk menuju ke situ. Maka nanti di misi ini kita juga mengkaitkan dengan itu. Oke, bisa jelas ya? Nah, ini landasan ini begitu, oke? Landasan ini kita mau menerapkan misalnya pembelajaran dengan berbasis nilai. Itu kan sudah pasti ya, karena itu memang keunggulan kurikulum kita, pembelajaran berbasis nilai. Maka akan kita ungkapkan di dalam misi kita. Oke? Begitu kira-kira berkaitan dengan misi. Ya, berkaitan dengan misi. Kemudian model kurikulum ini sudah pernah kita lakukan waktu menjawab soal yang awal diberikan oleh narasumber, yaitu menentukan apakah kita subjek kurikulum atau correlate kurikulum atau integrate kurikulum, begitu. Nah, pernah ingat ya? Dan kemarin saya rasa Pak Heri juga membagikan kado Natal yang disampaikan, yaitu berupa buku yang bisa menjadi acuan kita. Nah, apabila kemarin kita belum mendownloadnya dari kolom chat, nanti akan saya kirimkan kembali. Gitu ya. Ibu Jane tadi juga belum mengisi model kurikulum. Nanti lewat buku yang dibagikan kemarin, kita akan mempelajari model-model kurikulum itu sebagai acuannya. Jenis-jenis kurikulumnya nanti akan kita pelajari dari situ. Itu berkaitan dengan model kurikulum. Selanjutnya tujuan pendidikan. Nah, Pak Muhni ini tadi terkait dengan tujuan pendidikan. Nah, baik. Untuk tujuan pendidikan di sini ini pertama yang ini berkaitan dengan tujuan pendidikan dalam gereja Katolik. Tujuan pendidikan dalam gereja Katolik itu bisa dicari dalam dokumen-dokumen gereja berkaitan dengan sekolah dan pendidikan. Nanti akan saya coba bagikan juga, ada dokumen gereja yang bisa saya bagikan supaya bisa merumuskan kira-kira tujuan pendidikan berdasarkan gereja Katolik. Saya akan bagikan juga kepada kita nanti. Nah, itu sebagai acuan kita, dan nanti ya tetap juga kita bandingkan dengan keadaan dan situasi sekolah kita. Begitu. Apakah kita juga sudah merujuk kepada tujuan gereja tersebut? Begitu. Apakah kita sudah mengarah untuk mewujudkan tujuan pendidikan dalam gereja Katolik tersebut? Gitu. Yang kita rancang ini apakah sudah merujuk kepada ini? Yang selanjutnya nanti tujuan pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang 45. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas. Silahkan nanti dicari di internet berkaitan dengan ini, di selancar nanti lihat Google. Nanti dari sini kita membandingkan kembali. Apakah kita sudah merujuk kepada tujuan ini? Begitu. Yang sudah kita kerjakan ini dari rancangan kita ini dalam naskah akademik, apakah sudah merujuk kepada itu? Kemudian tujuan pendidikan sekolah. Nah, tujuan pendidikan sekolah ini diturunkan dari visi dan misi. Ya, berarti misi kita kan sudah ada di sini. Nah, dari misi ini kita turunkan menjadi tujuan-tujuan pendidikan sekolah. Nah, tujuan pendidikan sekolah ini juga kita melihat membandingkan dengan apakah sudah bisa menjawab analisis kita di naskah akademik.
Misalnya kita katakan kita memiliki kelemahan tentang ini, kekuatan kita ini, apakah kekuatan itu bisa kita perdayakan di dalam tujuan pendidikan sekolah? Dan apakah kelemahan kita bisa kita perbaiki dengan tujuan pendidikan sekolah ini? Nah, tujuan pendidikan sekolah haruslah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Harus sejalan, harus linier. Dan harus juga sejalan dengan tujuan pendidikan dalam gereja Katolik. Begitu. Begitu dia nanti. Jadi tujuan pendidikan sekolah, tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan gereja Katolik ini semua sejalan. Tidak ada yang bertentangan ataupun tidak nyambung begitu. Semuanya sebaiknya nyambung. Begitu. Kemudian tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuan pembelajaran ini di kelas. Kan begitu? Di kelas. Ini tiap mata pelajaran, tiap materi. Begitu ya. Itulah tujuan pembelajaran. Tiap materi itu ada tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran ini apakah mendukung kepada tujuan pendidikan sekolah? Maka tujuan pembelajaran ini harus mendukung tujuan pendidikan sekolah dan nantinya akan mendukung tujuan pendidikan nasional dan akan nantinya tujuan pendidikan dalam gereja. Begitu. Sehingga ini semua sejalan, mulai dari kelas, sekolah, nasional, dan juga gereja, ini semua sejalan. Begitu. Nah, perumusan tujuan pembelajaran itu berdasarkan materi kita yang dikaitkan juga dengan core value. Begitu. Nilai-nilai sekolah kita yang berkaitan nanti juga dengan struktur teladan ini. Begitu. Nah, ini yang berkaitan dengan ini. Dengan demikian nanti akan sejalan sampai ke atas. Begitu Bapak dan Ibu, Suster. Kemudian tentang struktur teladan. Struktur teladan itu, ini core value. Oke, core value. Kalau di Yayasan Pendidikan Kuskupan Manado, ada yang namanya Karitas, subsidiaritas, dan solidaritas. Nah, misalnya Karitas. Karitas ini keutamaannya apa saja misalnya? Oke. Yang mana saja keutamaannya? Termasuk keutamaan pelindung sekolah yang bagian yang beririsan dengan Karitas misalnya. Oke, misalnya katakanlah saya juga tidak tahu di sini apakah misalnya mengasihi, misalnya seperti itu. Oke. Misalnya mengasihi. Kasih, cinta kasih di kebudayaannya. Misalnya cinta kasih. Masuk. Kebudayaannya misalnya, kebudayaannya apa misalnya gitu. Misalnya baku sayang. Oke. Kemudian di sini profil Pancasilanya misalnya bertakwa, beriman, bertakwa dan kepada Tuhan Yang Maha Esa misalnya, atau berakhlak mulia. Nah, kemudian nanti ini kita ambil dari Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Di Permen itu akan ada juga seperti ini. Bertakwa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada nanti mandiri, nanti kita isikan sama. Oke? Nah, masing-masing nanti Karitas ini ada berapa keutamaan? Kalau ada 5, 6, 10, nanti kita linierkan dengan keutamaan budayanya. Linier dengan budaya yang mana? Kita kan sudah mengkaji budaya ya. Nah, kita linierkan dengan budaya yang mana? Kemudian kita linierkan dengan profil pelajar Pancasilanya. Gitu. Ini nyambungnya, liniernya kemana? Kemudian kita linierkan dengan Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Dengan demikian, core value kita, keutamaan kita,
kebudayaan kita ini semua sesuai dengan standar kompetensi lulusan Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Berarti kurikulum kita ini kurikulum yang benar karena sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Yaitu Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Ketika ini nanti kita tuangkan semua sesuai begitu. Maka nanti misalnya nilai kedua, misalnya subsidiaritas. Keutamaan subsidiaritas ini apa misalnya gini? Berbagi misalnya. Baru di sini apa keutamaannya misalnya? Misalnya Mapalus. Nah, kemudian produk pelajar Pancasilanya apa? Bergotong royong. Kemudian Permendikbud nomor 20-nya apa? Nah, kita lihat di dalam Permendikbud itu dia apa begitu. Nanti ini semua linier. Begitu Bapak dan Ibu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, ada kira-kira? Tidak ada? Pas? Ya Pak Guido, ini ada Frater Herman. Selamat sore Frater Herman. Selamat bergabung kembali di ruang ini, Frater. Ya, selamat sore. Saya ini masuk keluar karena tadi barusan dengan kelompok FGD-nya SD IHT. Iya, saya tidak tadi apa Frater ya. IHT, jadi saya hanya melihat-lihat, memonitor kehadiran kepala sekolah ini. Ya. Kalau tidak ada, saya biasanya kontak pribadi, saya cek. Ini di sini SMP Kokole juga belum masuk. Belum bergabung. Iya. Ini informasi saja buat Ibu dengan yang dari itu. SMP Kokole kan kepala sekolahnya kan sementara itu pastor paroki. Tetapi ya karena kesibukan pastornya, jadi pastor wakilkan kepada seorang ibu, yaitu Ibu Diana Koyongyan, itu dari sana sudah tahu mungkin. Ya, saya belum lihat di sini, saya sudah WA pribadi, Ibu sekarang kemana, jalan-jalan kemana? Ini lagi ditunggu di klinik coaching klinik sekarang itu. Jadi kalau lagi jalan-jalan buka HP, buka WA lalu masuk ke situ itu. Ya, itu. Tapi belum ada jawaban. Maka saya di grup saya tanya, di chat room saya tanya apakah ada perwakilan Kokole di sini. Saya tidak tahu apakah ada atau tidak. Belum. Mudah-mudahan ada. Kalau belum ya lagi dikontak gitu. Terima kasih Frater Herman. Terima kasih Frater Herman. Selamat bergabung kembali di sini. Iya, baik. Dengan Tahuna Frater. Ya. Dengan Tahuna. Tahuna juga belum masuk. Iya, belum Frater. Iya. Akan kontak ketua perwakilannya di sana, Suster. Iya. Berana. Iya, Frater, makasih. Sepertinya kemarin juga tidak bergabung Frater untuk Tahuna ya sepertinya. Oh iya. Katolik betul, Santo kan? Agustinus Tahuna. Iya Pak Guido, kalau saya tidak salah. Ya. Oke, iya, baik informasinya. Saya akan kontak Suster koordinator perwakilan untuk Tahuna. Ya. Terima kasih, Frater. Baik, saya lanjutkan. Bapak dan Ibu, ini saya akan tunjukkan Permendikbudnya nomor 20 tahun 2016. Oke, saya akan coba tunjukkan. Nah, isi Permendikbud itu nanti kita ambil dari sini. Kita lihat dari lampirannya ya, dari lampiran. Ini isinya, nanti boleh dibaca isinya. Tadi ada Mapalus, ada gotong royong, maka kita lihat kira-kira yang linier dengan Mapalus, gotong royong itu yang mana ya, begitu. Kita lihat. Oke, ini dimensi sikap kita lihat. Oke. Nah, kira-kira mungkin bisa dibantu sama Pak Muhni, kira-kira yang mana dari sini? Nah, inilah untuk SMP itu yang ini, SMP, MTS, SMP, LB.
paket B. Nah, ini dia dimensi sikapnya itu. Ini sebagai standar kelulusan sikapnya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter jujur dan peduli, bertanggung jawab, pembelajar sejati sepanjang hayat, sehat jasmani dan rohani. Nah, kira-kira yang mana ya gitu yang lebih tepatnya begitu? Untuk Mapalus, gotong royong, kemudian solidaritas, solider. Mungkin lebih tepat ini ya, berkarakter jujur dan peduli ya. Peduli, iya. Iya ya, maka Iya. kita, oke baik, berkarakter jujur dan peduli. Maka kita lanjutkan ke sini. Kita buat berkarakter jujur dan maaf, ini salah. Begitu. Jadi ini akan linier, mulai dari solidaritas ya tadi. Solidaritas misalnya gitu, atau subsidiaritas, berbagi, Mapalus, bergotong royong, berkarakter jujur dan peduli, ini linier. Jadi kita sudah tahu dari mana kita ambil ini ya, Bapak dan Ibu ya. Ini SKL Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Nanti akan saya bagikan lewat kolom chat untuk kita bersama. Baik. Nah, kemudian yang pengisian ini, tadi kita punya misalnya solidaritas. Maka di sini menjadi solidaritas. Nanti keutamaannya satu seperti yang tadi. Keutamaannya tadi berbagi. Maka kita terus berbagi. Kemudian budaya Mapalus. Profil pelajaran silanya gotong royong seperti ini. Nah, begitu lagi nanti dengan solidaritas yang lain, keutamaan yang lainnya yang berkaitan dengan solidaritas. Seperti yang tadi di atas kan ada ini satu berbagi, mungkin yang lainnya misalnya menolong. Misalnya seperti itu, misalnya ya. Jadi ada yang menolong, nanti yang kedua berarti menolong seperti itu. Berarti nanti yang nomor 2 solidaritas yang menolong. Seperti itu. Nanti budayanya budaya apa yang kita ambil dalam konteks menolong ini. Misalnya gitu. Baku bantu misalnya. Misalnya seperti itu. Nah, nilai profil Pancasilanya apa begitu? Nah, misalnya akhlak, mulia. Gitu kan misalnya akhlak apa tadi? Nah, misalnya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, begitu ya. Akhlak bermulia ini dalam komponennya nanti ada ya. Kita kan ketahui ada komponen dari profil Pancasila ini. Supaya kita bisa memperjelas akhlak mulia itu bagaimana. Itu ada akhlak kepada teman, akhlak kepada diri sendiri, ada akhlak kepada orang lain, akhlak kepada agama, akhlak kepada alam, ada seperti itu. Jadi mungkin ya ini kita buat, jadi inilah profil pelajar Pancasilanya misalnya seperti itu. Nah, kemudian indikatornya. Indikatornya itu berkaitan dengan afektif. Begitu. Afektif itu ini berkaitan dengan sikap. Nah, berkaitan dengan sikap, maka berkaitan dengan kepercayaan diri apa misalnya? Yang menunjukkan kepercayaan dirinya dalam berbagi, Mapalus, gotong royong misalnya. Nah, apa yang kira-kira menjadi konteksnya? Begitu. Konteks dari berbagi ini. Begitu. Nah, saya konsep dari POP, saya punya cara yang biasa saya merumuskan ini, yang pernah saya lakukan untuk merumuskan ini, saya mengawali dari indikator. Nanti dari indikator itu baru saya narasikan semua indikator itu menjadi KD. Saya memulainya seperti itu.
Mungkin saya bisa berbaginya seperti itu. Saya nggak tahu teknik yang lain begitu. Saya yang tahu lebih tahu praksis moralnya duluan. Setelah itu praksis moral itu saya rumuskan dalam KD. Kalau saya ditanya, saya jawab seperti itu karena begitu cara saya selama ini. Apakah saya salah atau benar, saya tidak tahu. Tapi seperti itu mempermudah saya. Kita pernah melihat KD juga ya, KD mata pelajaran seperti itu. KD materi kita misalnya, KD keterampilan atau KD pengetahuan, begitu. KD 3-nya, KD 4, begitu. Nah, dari KD itu, kalau kita lihat, itu bisa kita jabarkan menjadi indikator-indikator. Dan indikator itu, kalau kita rangkum, akhirnya menjadi KD, begitu. Maka saya lebih sering itu melakukannya dengan menggunakan indikatornya dulu. Itu yang saya lakukan. Nah, ketika menyusun indikatornya ini, indikator selalu yang saya tahu ya, diawali dengan kata kerja operasional. Oke, bisa dipahami ya Bapak dan Ibu. Menggunakan kata kerja operasional. Kata kerja operasional banyak. Yang belum, sebelum taksonomi belum, yang sebelum direvisi. Kemudian ada taksonomi belum, revisi Anderson. Nah, kita boleh cari nanti di selancar di Google. Kemudian ada revisi Cradwell, gitu. Revisi Cradwell ada juga revisi Dyer. Nah, kita bisa lihat. Nah, kita rumuskan dulu nanti indikatornya. Setelah itu, dari indikator itu kita rangkai, kita narasikan seluruh indikator itu ke dalam KD. Begitu. Nah, itu yang saya tahu seperti itu. Namun kita boleh mencoba nanti, saya rasa begitu yang saya bisa berbagi, boleh mencoba nanti kita uji untuk di FGD tahap 2. Maka baik kalau sudah boleh dikerjakan, kalau nanti ada revisi, nanti kita revisi bersama. Sejauh yang saya tahu seperti itu. Berkaitan dengan kognitifnya juga seperti itu, psikomotoriknya juga demikian. Begitu. Itu. Yang jelas kita tentukan praksi moralnya. Begitu. Ini sebagai konteksnya praksi moralnya itu bagaimana? Yang berkaitan dengan gotong royong dan bisa kita temukan di dalam budaya Matpalus. Ada berbagi yang bisa kita temukan di budaya Mapalus itu, bagaimana kita temukan dalam bentuk praksis moral. Begitu, itu yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan pengisian KD dan indikator di 5.2 ini. Begitu Bapak dan Ibu Suster serta Pastor. Baik, selanjutnya ini juga nanti tadi sudah ada solidaritas, dilanjutkan dengan berikutnya, aspek berikutnya itu subsidiaritas, nilai berikutnya core value berikutnya subsidiaritas, nanti dilanjutkan lagi dengan karitas, seperti itu ya. Karitas misalnya sesuai dengan nilai kita. Begitu. Ya, sesuai dengan itu. Nah. Kemudian Bapak dan Ibu, ini berkaitan dengan desain buku. Ya, ini desain buku. Buku itu berkaitan dengan konsep core value-nya yayasan. Ini mungkin sudah ada bukunya. Jika sudah ada, ini harus kita persiapkan. Kemudian ada buku core value yayasan dalam bahasa pendidikan yang sudah dibahasakan. Mungkin ini bahasa yang ada di dalam itu bahasa-bahasa biblis mungkin ya, nanti ada yang sudah bahasa pendidikan. Kemudian keutamaan Santo. Oke. Kemudian buku budaya yang diangkat. Budaya apa yang diangkat? Nanti ini akan kita jadikan menjadi pedoman guru. Mungkin ya ini bisa dibicarakan bersama di sekolah bersama tim. Dan juga mungkin melibatkan yayasan, begitu. Buku-buku ini bisa melibatkan yayasan sehingga tertuntun nanti dalam penyusunannya, begitu. Oke, ini nanti berkaitan juga penyusunan serta penerapannya. Kemudian Bapak dan Ibu,
Ini juga hal yang penting. Ini juga hal yang penting. Kita setidaknya bisa menjelaskan tentang apa itu intrakurikuler. Oke, kemudian apa itu desain instruksional. Kita menggunakan desain instruksional apa? Kemarin POP menawarkan Azure, ya, Azure. Model desain instruksional pengembangannya itu menggunakan Azure. Kemudian kita membahas tentang project based learning. Oke, ini project based learning. Nah, kita narasikan tentang project based learning, project based teaching, project based living, critical thinking by Thayer. Ini kita cari semua teori-teorinya, maka kita tuangkan semua teori-teorinya di bagian sini. Oke, kemudian computational thinking kita tuangkan juga ini di sini, seperti itu. Kemudian ini berkaitan dengan RPP, ya RPP satu lembar yang berisi tentang tujuan, langkah pembelajaran dan assessment. Nah ini saya rasa semua sudah melibatkan seluruh guru mata pelajaran wajib terlibat, termasuk dalam tujuan pembelajaran tadi. Di tujuan pembelajaran di tujuan sekolah Katolik, tujuan sekolah Katolik, tujuan kurikulum nasional, pendidikan nasional, tujuan sekolah, baru di bawahnya tujuan pembelajaran. Itu semua tujuan pembelajarannya sudah terlibat guru-guru supaya berfokus kepada tujuan-tujuan di atasnya, begitu. Nah, ini berkaitan dengan tujuan. Oke. Selanjutnya, Pak mungkin ini mungkin sudah dijelaskan kemarin, tapi tadi ditanya oleh Pak Muhni juga. Ini berkaitan dengan suplemen kurikulum yang berisi tentang ekstrakurikuler. Maka SKL-nya sama seperti tadi, begitu. Jadi pramuka ini untuk menghasilkan SKL seperti apa, keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya apa saja, sejalan tidak nanti dengan SKL. Maka disusun kembali KD-nya, ya sama seperti yang tadi itu ada indikatornya, ya ada indikatornya, maka susun KD-nya, kemudian ditetapkan tujuannya. Dengan demikian, maka ekstrakurikuler kita pun sesuai dengan nilai yang kita tanamkan di sekolah. Begitu. Nilai-nilai yang kita tanamkan di sekolah itu akan muncul di dalam kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan. Kegiatan apa saja dia, semua akan sesuai dengan nilai karakter kita. Itulah maka dikatakan kita kurikulum unggul berbasis nilai begitu. Jadi karitas, solidaritas, subsidiaritas itu tertanam di dalam kegiatan pramuka. Begitu juga kegiatan marching band. Begitu juga kegiatan yang lainnya, begitu. Nah, ini kita susun semua SKL-nya apa kalian sehingga nanti produk dari sekolah kita itu sesuai dengan standar kompetensi lulusan, sesuai dengan karakteristik sekolah kita, sesuai dengan karakteristik yayasan kita, begitu. Begitu juga kegiatan kokurikuler, retret guru, rekoleksi, kunjungan, studi wisata, misalnya seperti itu, semua sesuai dengan SKL, sesuai dengan KD kita, sesuai dengan indikator, begitu, sama semua. Begitu juga kegiatan non kurikuler, ya kegiatan kebersihan setiap hari Jumat, misalnya doa Angelus, begitu, kegiatan Jumat bersih atau misalnya Sabtu literasi, misalnya karena Pak Muhni tadi juga mau menerapkan kegiatan literasi mungkin diterapkan misalnya Sabtu literasi, misalnya begitu kegiatan di sekolahnya berupa kegiatan non kurikuler, maka semua ditetapkan SKL-nya, semua ditetapkan KD-nya, indikator praksis moral. Ini dia, selalu berkaitan dengan praksis moral, gitu. Nah, ini semua yang ini berada di suplemen kurikulum. Di sini suplemen kurikulum. Mengapa demikian? Karena ini bisa saja berubah. Mungkin tadinya peminat marching band itu banyak. Namun saat ini tidak ada. Maka kita masih bisa merubah ini. Begitu. Makanya perubahannya tidak begitu sulit. Kita tinggal merubah di suplemen kurikulumnya saja. Jadi tidak sulit lagi membongkar yang lain-lain. Kita tinggal membongkar hanya di bagian suplemen kurikulum, di lampiran. Begitu. Begitu dia Bapak dan Ibu, suster, pastor, dan juga frater yang ada di coaching klinik kita hari ini. Itu yang bisa saya jelaskan. Jika ada pertanyaan boleh
ditanyakan? Oke. Jika tidak, mungkin nanti kita buka pertanyaan lagi untuk diskusi bersama. Untuk selanjutnya, kami berikan kesempatan untuk SMP Katolik Santo John Paul II Guaan. SMP Katolik Santo Johannes Paulus II Guaan. Pada Pak Indra dan Pastor Jimmy, waktu dan kesempatan ini kami persilahkan. Mari Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore semua. Selamat sore Pak. Jadi sesungguhnya kami belum lanjut ke dokumen kurikulum karena memang dalam beberapa hari ini kami ada kegiatan juga yang dalam hal ini di paroki kami kemarin merayakan pesta pelindung yaitu Santo Fransiskus Xaverius, dan dirangkaikan juga dengan ada acara peletakan batu pertama untuk pembangunan renovasi gedung gereja. Kebetulan kami juga, sehingga kemarin kami itu ya disibukkan dengan kegiatan pesta pelindung itu dan juga kegiatan peletakan batu pertama. Sehingga ya terus terang kami belum banyak menambahkan apa yang sudah kami buat dalam naskah akademik, dan apalagi kami belum lanjut ke pembuatan dokumen kurikulum. Tapi mungkin setelah ini kami akan mulai lagi mengerjakan untuk pertama untuk menyelesaikan, merampungkan naskah akademik, dan kemudian melanjutkan ke draft dokumen kurikulum. Kalau untuk apakah akan ditampilkan lagi untuk naskah akademik atau? Naskah akademiknya apakah masih sama seperti yang kemarin Pak Indra? Iya, masih sama, belum ada. Cuma kami memang yang memang akan kami tanyakan juga mungkin. Jadi dan untuk keutamaan yang ada, kami kan waktu FGD yang lalu kami sudah menentukan 10 keutamaan. Hanya saja kalau mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Cindy perihal dengan nilai-nilai yang ada. Jadi kami mau mengangkat nilai-nilai. Jaringan sepertinya terganggu ya, Pak Indra. Apakah kita yang lain bisa mendengarkan, atau hanya saya yang tidak bisa mendengarkan, atau jaringan saya yang terganggu? Bisa Pak Guido dengar. Bisa. Oh ya, Tapi Pak Indranya Pak putus. Indra. Pak Indranya putus Bisa ya? dengar, kayaknya terpental Pak Indra. Oh, sudah masuk. Gangguan jaringan. Oke, gangguan jaringan mungkin ya? Ya, stop soalnya ini Pak Indra. Ya, Pak Indranya stop. Iya, terpental. Terpental dia. Oke. Baik. Kita lanjut aja dulu, nanti kita minta tanggapan Pak Indra ataupun pertanyaan Pak Indra kembali ya, supaya kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik begitu. Baik, untuk berikutnya SMP Santo Fransiskus de Sales Kokole. Tadi sudah ada. SMP Santo Fransiskus de Sales Kokole. Adakah? SMP Pak Sigiro, ada telepon dari Guaan. Sales Kokole. Halo, Tidak ada? Pak Sigiro, permisi sebentar. Iya, Frater. Barusan ada telepon dari Guaan, Iya. dari Pak Indra. Iya, Tiba-tiba iya. mati lampu. Iya, Frater. Tiba-tiba mati lampu. Oh, iya, Frater. Ya, tapi mudah-mudahan mereka secepatnya akan masuk lagi. Ya, Baik, barusan ada telepon dari Pak Indra. Ya, Terima Ya. kasih, Frater. ya baik. Ya.
Dari SMP Katolik BH Kewoloan, adakah? Baik, tidak ada juga. Santo Agustinus Tahuna. Agustinus Tahuna, tidak ada. Baik, sepertinya tidak ada. Mungkin kita bisa saling bertanya, saling diskusi. Kira-kira bolehkah saya mengajak Ibu Agustin untuk berdiskusi? Kita coaching sebentar, Ibu. Kira-kira untuk Ibu Agustin, adakah kendala Ibu dalam penyusunan ini kira-kira? Kira-kira kendala yang dihadapi? Supaya kita bisa saling membantu gitu. Ya. Adakah kira-kira kendala Terima apa? kasih Ya, Ibu. Pak Guido. Ya. Memang pada waktu kami menyusun naskah ilmiah, memang banyak kendala. Naskah akademik ya. Kendala yang pertama adalah sumber daya manusia yang ada di sekolah kami. Oh ya. Ya, keadaan tenaga kependidikan. Ya. Yang pertama PNS, tinggal saya sendiri. Kemudian ada guru honorer yang guru tetap tinggal 2 orang, dan yang lain itu guru-guru yang ada sekolah induknya, baik di SD maupun ada di sekolah negeri. Jadi itu kendala sehingga kami tersendat-sendat menyusun sampai sakit saya waktu itu, dan instruktur saya juga sakit karena memang itu kendala kami. Dan kedua, waktu penyusunan ini dia memang dalam setengah waktu ini kami banyak kesibukan, rapat di dinas, acara gereja, ada hubungan juga dengan dana BOS yang sampai saat ini belum bisa tersalurkan di sekolah kami karena laporan-laporan yang memang banyak menuntut pikiran dan tenaga dan waktu untuk membuat, sampai kami mencoba membagi-bagi waktu. Itu yang menjadi kendala kami, dan juga kendala kami untuk mencari dan menemukan referensi itu. Kalau kami mencari di perpustakaan, agak jauh kami dari Kema, memang agak jauh untuk menuju ke Manado. Di sana di Manado itu ada perpustakaan daerah. Di Minahasa Utara juga ada, tetapi waktu ini jarak ada di pesisir pantai ini untuk menuju ke kabupaten itu juga agak jauh. Itu kami kendala. Bahkan di sekolah kami untuk sarana prasarana, gedung perpustakaan memang rusak. Jadi buku-buku ini belum tertata dengan baik. Bahkan ada ruangan yang kami masukkan buku-bukunya ada di perpustakaan, kami pindah ke ruangan satu, hujan, angin, banjir melanda sekolah kami sehingga banyak buku-buku yang rusak. Jadi kami mencari sumber itu dia memang agak sulit. Jadi kami bertanya kepada pastor paroki juga karena paroki kami masih baru, jadi masih kurang sumber atau buku sumber yang ada. Baru pentabisan kemarin dirangkaikan dengan acara ulang tahun Santo Fransiskus, pelindung sekolah dan gereja, ya baru ditabiskan kemarin pastoran, sehingga belum ada ruangan perpustakaan. Jadi itu menjadi kesulitan kami. Jadi saya kira itu. Jadi mungkin kalau ada arahan-arahan, masukan-masukan dari narasumber, kami mohon bantuannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu, terima kasih atas keterbukaannya. Nah, saya mau tanya juga misalnya dengan seperti itu, adakah kira-kira misalnya
sumber lain selain perpustakaan yang mungkin bisa diperdayakan saat ini, mungkin yang guru-guru kita mampu untuk memperdayakannya, ada kira-kira Ibu? Memang sumber lain seperti kemarin untuk mencari filosofi Iya. dari Santo Fransiskus pelindung kami bertanya kepada pastor, dan kebetulan perayaan Ekaristi kemarin itu dimasukkan sejarah Fransiskus Xaverius. Jadi kami ambil itu dari tata perayaan Ekaristi. Itu kami dapat di situ. Juga yang lainnya kami lihat di Google. Kami cari di Google. Banyak yang kami kutip dari Google. Baik. Kira-kira itu. Baik, luar biasa Ibu. Google itu ada jurnal. Iya, artikel. jurnalnya. Nah, berbeda dengan website ya. Website itu tidak blog atau website itu kita tidak bisa pertanggungjawabkan Ibu. Itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Coba ada nggak kira-kira teman kita yang mengajar di sekolah itu yang mampu untuk mencari artikel atau jurnal? Ya, kebetulan instruktur saya ini ya bisa dikatakan boleh ya di IT. Nah, ada di samping saya, jadi dia yang banyak mencari itu di Google. Baik, itu suatu potensi saat ini Ibu. Ya, bisa kira-kira nanti misalnya begini, saya mau tanya lagi. Bisa kira-kira Ibu instruktur, Ibu siapa ya? Ibu Jane. Mem J bisa nggak nanti membantu beberapa orang guru untuk mencari jurnal, misalnya seperti itu? Memang. Bisa nggak dia membantu untuk mencari jurnal atau artikel itu? Bisa kira-kira? Nah, kalau bisa, mungkin kan bisa bayangkan ya. Bisa kita bayangkan ketika yang bekerja itu untuk mencari jurnal itu tidak hanya Mem J nih, tetapi bisa melibatkan beberapa orang guru. Untuk mengkaji tim yang mungkin sudah ditetapkan, seperti guru-guru yang mungkin dia punya sekolah induk di tempat lain. Dia mungkin hanya menyumbangkan jurnal-jurnal yang dia cari. Jadi dia cari jurnal, dia kirim lewat WA kepada kita. Dia cari jurnal. Iya, bisa nggak kita berdayakan begitu? Iya. Oke, Pak. Ya. Terima kasih. Dengan demikian nanti kita bisa bayangkan ya, pasti nanti akan banyak sumber-sumber kita lebih kuat lagi. Oke. Dengan demikian nanti akan kita bisa membentuk tim. Mem J ini sudah masuk. Boleh melihat Mem J ininya? Mem J. Speaker. Halo Mem J. Ibu Dista bisa di-spot saya Mem Jen dengan Bu Agustin? Bisa terdengar? Halo? Bisa terdengar suaranya? Oh ya, situ Pak Ibu. Ya. Dengan Mem Jen Daniel. Iya, kita bisa dengar sih. Oke. Ya, sudah. Oke, Ibu Mem Jen, saya sudah bisa dengar. Iya. Ya. Ya, itu masukan juga yang baik, dan sudah kami perbincangkan juga dengan kepala sekolah beberapa waktu yang lalu, bahwa kami akan upayakan untuk mengajak atau melibatkan guru-guru yang lainnya. Dalam hal ini memang nilai-nilai atau core value yang ada di daerah atau di sekitar kami, dan referensi juga yang kami upayakan untuk dapatkan memang agak kesulitan, dan semoga kedepannya dalam beberapa waktu ke depan sebelum penyusunan naskah kurikulum, kami bisa upayakan dan mengajak teman-teman yang lain untuk bisa untuk menyusun atau mengumpulkan juga. Oke, mantap. Ada juga pertanyaan.
apakah em, referensi contoh budaya yang ada seperti Kabasaran Ya. ada dari masyarakat ya, Bu, kalau nggak salah, dari desa atau figura, apakah kami bisa juga bertanya dari pemerintah setempat, mungkin mereka bisa ada artikel kali ya. Jadi semacam seperti itu. Baik, Ibu. Baik. Untuk mencari artikel ataupun bahan dari pemerintah setempat itu juga salah satu upaya ya. Upaya yang dilakukan, langkah yang baik juga menurut saya kalau mencari dari pemerintah setempat, mungkin mencari buku-buku mungkin ataupun narasumber mungkin ada Pelatih, Bang. dari pelatih ya, pelatih. Ya, jika dari pelatih misalnya pelatih tari kebasaran Pelatih tarian, ya. ya, pelatih tari kebasaran itu sebuah langkah yang baik juga Ibu untuk diterobos. Boleh silahkan. Gitu. Mencari jurnal sama dengan tim, dengan begitu nanti dengan semua guru. Kalau bisa semua guru, Ibu Jen bisa mengajarkan kepada guru-guru yang lain untuk mencari jurnal, mencari artikel, begitu. Dengan begitu nanti semua jurnal atau artikelnya itu dikumpulkan, dikirimkan misalnya kepada Ibu Jen dan kepada Ibu Agustin. Nanti tim meramu menjadi ke dalam naskah akademik, begitu. Jadi kan mengambil kesempatan-kesempatan itu saya rasa sangat baik begitu, langkah yang dilakukan akan baik begitu. Terima kasih Pak Gita. Terima kasih. Semoga bisa membantu dan bisa nanti situasi itu bisa juga karena kan mendownload jurnal itu bisa juga dengan menggunakan handphone sambil menunggu sesuatu, sambil dicari-cari jurnal tentang budaya tari kebasaran, banyak sekali di internet. Maka nanti akan bisa kalau ada katakan guru kita 5, maka 5 guru itu bisa menumbangkan 2 jurnal aja dalam waktu 1 hari, maka sudah ada 10 jurnal. Dalam waktu 3 hari sudah ada 30 jurnal. Begitu. Dalam 3 hari ada 30 jurnal yang bisa kita kaji untuk kita tuangkan dalam naskah akademik. Begitu Ibu Agustin dan Hussein. Baik, ini merupakan satu tantangan ya untuk ke depan. Iya, semoga nanti bisa bekerja sama, saya sangat harapkan. Sehingga nanti tanggal 9 naskah akademiknya sudah bisa dikumpul, naskah akademiknya kuat, tinggal dari naskah akademik ini menjadi sumber untuk dituangkan ke dalam dokumen kurikulum ataupun naskah kurikulum. Begitu. Iya, jadi sambil berjalan bisa mencari memperkaya naskah akademik sambil memperkuat naskah kurikulum. Sambil berjalan nanti bisa dua-duanya dikerja. Sekarang sudah ada naskah akademik walaupun belum sempurna, sambil berjalan bisa disempurnakan dengan mencari literatur berliterasi untuk memenuhi naskah kurikulum dan naskah akademik. Itu akan sejalan nantinya, begitu Ibu. Baik ya Ibu Agustin dan Ibu Jen. Nanti hari Sabtu kita tunggu ya hasilnya ya. Pasti mantap ya Ibu. Oke, sip. Oke Ibu. Baik. Selamat datang kembali Pak Indra. Oke, selamat datang kembali Pak Indra. Baik, tadi ada gangguan ya Pak. Saya lihat juga masih gelap. Di sini kami memang mati strom habis dan kemungkinan ini jaringan listrik juga jaringannya agak gangguan. Oke. Tadi ini untuk layar ini Halo. Ya, bisa terdengar. Bisa Bapak? Bisa ya. Ya. Melanjutkan yang tadi, jadi dalam naskah akademik yang sudah kami buat, kami sudah menentukan 10 nilai yang akan kami kembangkan nanti dalam dokumen kurikulum. Menjadi pertanyaan kami, sesuai dengan arahan penjelasan yang kami dengar dari Mas Hendy, Pak Hendy pada pertemuan yang kali lalu, bahwa
untuk nilai-nilai itu harus misalnya untuk disesuaikan dengan nilai-nilai inti yayasan. Jadi harus ada satu nilai yang menjadi poros. Ya. Nah, sehingga menjadi pertanyaan kami, apakah nilai-nilai itu, yang 10 nilai itu harus kami tarik dari misalnya nilai 3 nilai inti yayasan yang ada. Ya. Jadi misalnya nilai solidaritas. Jadi dari nilai solidaritas itu misalnya ditarik ke nilai-nilai yang lain. Nah, apakah seperti itu atau bisakah kami tetap mengangkat ke 10 nilai yang ada? Baik. Ya, yang Baik. nanti itu yang mungkin masih butuh pencerahan karena itu yang sementara kami rampungkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Indra. Saya bisa jawab seperti ini, mungkin bisa membantu. Itu sesuai dengan koordinasi dengan yayasan pastinya. Dan memang nilai itu sebaiknya turunnya dari yayasan. Begitu. Jika sudah ada solidaritas, karitas, dan subsidiaritas, oke, itulah menjadi nilainya. Kemudian yang lainnya itu adalah keutamaan-keutamaan yang kita pilih. Begitu. Sehingga nanti Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado itu sewarna. Namun keutamaan-keutamaannya mungkin ada yang berbeda. Karena Santo Yohanes Paulus II memiliki keutamaan yang diangkat dari ciri khas Santo Yohanes Paulus II. Nah, begitu. Itu menjadi nilai keutamaan yang tambah, yang menjadi karakter dari Yohanes Paulus II. Berbeda nanti dengan mungkin Santa Maria. Ada perbedaannya. Itulah yang menjadi ciri khas dari sekolah itu. Tetapi gambaran dari karakter itu dominan juga Yayasan Keuskupan Manado ini memiliki warna yang sama di semua sekolah. Ada kesamaan warna dari Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado. Begitu. Namun ada yang menjadi ciri khas dari setiap sekolahnya yang juga membedakan. Begitu juga dengan budayanya. Itu bisa tidak perlu, misalnya tidak perlu digabung nilai-nilai itu ke dalam 3 nilai. Coba tanya. Jadi apakah 10 nilai yang kami angkat itu kan di dalamnya termasuk dalam ada nilai dari 3 dari nilai inti yayasan, kemudian ada juga dari pelindung dan ada dari kebudayaan. Jadi apakah itu bisa kami angkat masing-masing? Apakah perlu itu nilai-nilai lain digabungkan ke 3 nilai tadi? Atau halo, Bapak Guido. Sepertinya Bapak Guido. Halo. Ya, Pak Guido. Oh, ganti. Iya. Sebentar, Frater, Suster, Bapak Ibu. Sepertinya Bapak Guido susah sinyal di sana juga. Nah, terpental. Baik, sebentar ya, Suster, Bapak Ibu, Frater.